Ya, kita tadi diulang lagi. Yang Nggih, nggih, namanya nggih. kecerdasan itu memang jadi akhirnya ya lebih banyak disalahartikan apa itu yang namanya kecerdasan gitu ya. Padahal Nggih, kecerdasan sendiri itu ya ciri khas dari kehidupan itu adalah cerdas gitu ya. nggih, nggih. Apa misalnya, apa yang namanya kehidupan itu cerdas? Di beberapa kali saya bicara, aku ngomong ya, Maria, Nggih, termasuk itu. dengan apa yang pertama kali aku sampaikan ke Pak dengan Pak Arvin Go gitu ya. Pak Arvin itu apa namanya doktor filsafat di sana di apa teologi di Amerika gitu ya. Yang namanya kecerdasan Oh, itu iya. bagi kita ya, bagi kehidupan ini bagi manusia itu ada yang namanya kecerdasan individual, ada yang namanya kecerdasan spesies gitu ya, kecerdasan spesies. Hmm. Apa kecerdasan individual itu? Kecerdasan individual itu adalah uh, seberapa bisa satu individu itu mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan gitu ya. Misalnya manusia Hmm. ini. Manusia ini ya misalnya ya manusia ini makin lama makin cerdas. Individual ya, individual makin lama makin cerdas karena manusia itu makin lama makin bisa mempertahankan dirinya lebih lama ketimbang manusia-manusia yang dulu gitu. Misalkan Homo sapien ini, Homo sapien sekarang saat ini ya di dunia ini rata-rata yang namanya usia harapan hidupnya sekitar 80 tahun. Itu meningkat 2 kali lipat pada saat akhir tahun 1900 gitu ya. Akhir abad ke-19 itu. Di tahun 1900 itu rata-rata orang Amerika meninggal di usia 47 loh. Itu berarti itu usia harapan hidup manusia itu meningkat. Berarti kita itu lebih cerdas gitu ya. Sama, jadi kalau kita berbicara apakah hanya manusia yang cerdas? Ya tidak gitu ya. Ya, Iya, iya, itu. orang-orang ya cerdas itu, undur-undur ya cerdas itu ya, capung ya Hmm. cerdas. Cuman kecerdasan ya berbeda-beda itu. Ya, Ya. kecerdasan itu bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya. Masing-masing individu Hmm. itu berbeda-beda, masing-masing individu. Nah, yang disebut kecerdasan itu adalah satu itu seberapa seberapa lama itu ya, seberapa lama manusia, individu itu, individu bukan hanya manusia itu, bisa mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan. Ya, manusia ini ada batas sekarang gitu. Kenapa? Karena yang namanya sel kita itu, sel manusia itu dalam tubuh kita itu membelah itu 50 sampai 55 kali. Kalau seandainya itu ya, setiap pembelahan itu pembelahan itu satu kali pembelahan itu 2,5 tahun optimalnya, berarti manusia itu sebenarnya optimal bisa hidup sampai 130 sampai 140 tahun optimal gitu ya. Optimal. Optimal itu bagaimana Hmm. manusia itu mulai kecil tidak sakit, gizinya bagus gitu ya. Itu Hmm. nah itu kecerdasan kita itu seperti itu. Nah, kalau kecerdasan spesies itu adalah berapa lama spesies ini bertahan dalam panggung kehidupan di atas bumi ini. Misalnya kecoa itu. Kecoa itu lebih dari 300 juta tahun Juta ada tahun. itu. Kita itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan kecoa. Kita tuh baru ada 350.000 tahun yang lalu. Kecoa itu 250 juta sampai 300 juta tahun yang lalu kecoa sudah ada gitu. Itu itu yang Hmm. namanya kecerdasan, kecerdasan. Nah, sekarang kalau kita tadi itu, nah kenapa terus jadinya kok kita itu apa namanya kita itu terus kemudian kecerdasan 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 kita itu jadi di apa namanya disalahartikan itu Ya. ya, seperti tadi ya, orang itu dianggap cerdas itu kalau misalnya sekolahnya pinter gitu ya, ditanya matematika bisa, bahasa Indonesia bisa, Bisa. sejarah bisa gitu ya, sejarah bisa gitu. Oh bisa, Iya, itu. tapi begitu berkomunikasi dengan orang melempem loh ya gitu. Ya kayak aku gitu ya. Oh, Loh, oh, kalau iya, iya. lah aku ini kemampuan kognitifku tuh di luar rata-rata, di atas rata-rata itu, jauh di atas rata-rata ya. Eh, ya, kemampuan kognitif di Kognitif. atas rata-rata. Kognitif
ya, memori eksplisitku tuh udahlah di atas rata-rata gitu. Tapi manusia ini berbedanya gimana? Kembali lagi ya, kita balik lagi bahwa yang namanya kecerdasan itu adalah bagaimana satu individu itu bisa mempertahankan kehidupannya selama yang dimungkinkan. Pertama, itu yang kedua adalah spesies itu bagaimana spesies itu mempertahankan hidupnya dalam panggung kehidupan di bumi. Nah, berarti gitu ya, berarti nanti kita breakdown satu persatu ya pada manusia itu. Berarti manusia itu iku anak sapa iku jerit-jerit iku rek. Anakku tok. Iku anakku tok. Arek iki dateng ya ngono ya. Iya tok. Arek iki ojo mbok batek ilate lho ya batek ilate lho. Iya tok. Monggo tok. Ya oke ya jadi. Iya. Kalau kemudian, manusia ini kalau kemudian ada orang itu terus kemudian di tahun 80-an, tahun 80-an waktu aku masih sekolah ya, masih masih kuliah ini, masih kuliah itu. Yang namanya iku lho bojomu guyu iku lho gitu, guyu. Arek cilik dibatek ilate. Bojomu guyu iku lho ngono. Ya wis iki ya. Jadi kalau waktu aku tahun 80-an ya, aku masih kuliah itu. Orang itu terus kemudian kita itu mencoba. Oh ya orang-orang lah ya pada umumnya psikolog sebetulnya itu ya. Yang gini-gini itu psikolog. Kenapa psikolog itu imajinasinya liar ya? Karena waktu itu psikolog kan pendekatannya adalah filsafat itu. Ya, psikologi itu ya sampai tahun 80-an itu pendekatannya filsafat, bukan biologi gitu. Bukan biologi. Pendekatannya filsafat. Filsafatnya siapa yang paling banyak? Filsafatnya Freud gitu. Semua kalau psikoanalisa lah, psikoanalisa pendekatannya pendekatan filsafat. Psikoanalisa itu dipegang gitu ya. Dipegang selama puluhan tahun bahkan ya ada film tentang Freudian itu ya. Psikoanalisa yang keren banget lah ya. Koyok kayak seperti ilmiah gitu ya. Film itu bagus sih karena di zamannya di tahun 80-an, akhir 80-an, awal 90-an yang namanya Freudian itu keren banget ya. Film itu judulnya adalah The Silence of the Lamb gitu ya. Silence of the Lamb itu. Silence of the Lamb itu. Dan kemudian ada yang menampilkan tokoh Hannibal Lecter ya. Hannibal Lecter yang dia itu psikopat dia, psikopat murni, tapi kecerdasannya dalam hal kognitif itu luar biasa. Dia pinter psikoanalisa itu ya, The Silence of the Lamb. Nah, waktu itu ya, film itu kelihatan sangat ilmiah, sangat kedokteran banget dia tuh. Ya, sangat kedokteran banget, sangat sesuai dengan sangat sesuai dengan waktu itu ya, waktu psikologi di zamannya itu ya, untuk film. Nah, waktu itu tahun 80-an itu sampai awal 90-an. Ya sebetulnya sampai 90-an akhir sih dalam filsafat pada umumnya kita membahas bagaimana psikologi manusia itu. Nah, waktu itu ada orang yang mencoba membagi-bagi kecerdasan itu. Ada yang namanya satu, kecerdasan matematik gitu ya. Terus dua, yang namanya kecerdasan linguistik atau verbal gitu. Tiga, kecerdasan spasial itu ya. Nah, itu ya. Terus kemudian 4 itu kecerdasan musikal gitu. 5 kecerdasan kinestetik gitu ya.
6 kecerdasan interpersonal gitu. 7 kecerdasan ada kecerdasan interpersonal. Terus kemudian kecerdasan intrapersonal. Terus kecerdasan naturalis gitu. Duh, iku Kak, aku dulu nanya, "Loh, ini dasarnya apa dibagi-bagi kayak gini tuh?" Aku takon ngono malah diusir ambek dosenku. Diusirku. Ngono ya. Itu kan lah dari sekian banyak aku kecerdasanku yang paling cerdas cuma satu yang 6 lain nggak cerdas. yang 6 yang lain nggak cerdas gitu. Jadi ini apa-apa ini. Nah, itu kecerdasan ya, kecerdasan. Nah, kalau kita bahas ya ini kita kembali ke pengetahuan tahun 80-an ya ini ya. Kecerdasan matematis itu. Kecerdasan matematis itu bagaimana seseorang itu berpikir menggunakan logika gitu ya. Bagaimana seorang itu berpikir menggunakan logika untuk menganalisa dan memecahkan masalah. Loh, gitu-gitu itu ya. Itu misal itu adalah kecerdasan matematis. Sementara kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan ini memiliki kemampuan lebih baik untuk mempelajari bahasa gitu. Lah, aku sih masalahnya itu bahasa itu paham, ada orang ngomong itu ya paham. Kalau aku ngomong jadi bermasalah gitu. Jadi ini enggak, ini yang namanya ya memang aku di luar udahlah di luar kurva normal loh ya gitu. Ini ada lagi loh kecerdasan spiritual. Itu kecerdasan spiritual itu zamannya SQ itu ngarang aja itu ya. Iya tuh, rame tuh. Nah, ini yang begini-begini ini waktu itu jadi ada kecerdasan spasial gitu. Malah bingung aku gitu ya. Aku malah bingung gitu ya. Jadi ya, tapi ya udahlah ya, itu adalah kecerdasan. Nah, setiap orang ya kalau memang mau di breakdown seperti itu ya nggak apa-apa juga. Ada orang yang kecerdasan matematika, ada kecerdasan musik gitu. Nah, itu loh kecerdasan pakai cerdas itu. Oh, itu loh, lari gendeng itu. Kayak cerdasmu itu kayak cer. Kowe iki. Ya. Nah, balik lagi kembali ke kecerdasan. Baik itu misalkan katakanlah itu kecerdasan matematika, kecerdasan linguistik, kecerdasan spasial, apalagi tadi kecerdasan musikal, kecerdasan estetik gitu, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan itu. Nah, ini kalau ditanya itulah orang itu saya ngomong enak, cerdasan turunkan dari pihak ibu, tuh wah bahaya lagi. Nah ibu goblok lah, anaknya goblok kabeh. Lah repot itu. Ya gitu. Jadi kalau kenapa kok Iya. Ya, bayangin aja dia bilang kecerdasan itu turun dari ibu. Lah bayangin nek ibu goblok lah anaknya goblok kabeh gitu. Iya Notek. Ya. Itu awalnya dari mana tuh? Kecerdasan dari ibu itu. Itu ya mitos itu ngarang aja ya, mitos itu datangnya dari mana nggak jelas ya itu. Datangnya dari mana nggak jelas. Hanya saja kalau ibu goblok ya goblok kabeh. Loh aku itu punya tante. Profesor doktor, Mar. Anaknya telu goblok kabeh loh, Mar. Gitu. Itu mana itu? Aku itu punya tante profesor dokter pinter gitu, cerdas gitu. Anaknya telu goblok kabeh gitu. Loh ya apa gitu. Ini sudah tidak jelas loh. Ya gitu. Jadi kalau kita ngomong kecerdasan itu diturunkan dari mana? Kecerdasan diturunkan dari nenek moyangnya lah gitu. Ya. Iya. Baiklah ya kalau misalnya kita breakdown satu persatu tadi bahwa ada yang kecerdasan matematik. Apakah matematika itu adalah sebuah kecerdasan? Ya kalau dianggap apakah dia matematika cerdas? Ya dalam hal matematika dia bisa gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara matematika itself gitu ya, matematika itself gitu.
Matematika itself itu tidak terlepas dari yang namanya matematika loh ini ya. Iya, kan. Itu adalah kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional gitu. Loh iya. Gitu, Oh, malah emosional ya, Dok ya? Loh. Matematika. Loh. Gimana itu, Dok? Korelasinya? Korelasinya gini. Kamu pernah nggak latihan mengerjakan persamaan? Iya, Dok. Ya? Oh iya sih. Kalau makin sering, biar kalau bapakku kon ngedrill soal itu. Nah iya betul. Bagaimanapun juga itu latihan mengerjakan soal matematika gitu. Itu adalah bagian dari kecerdasan matematika itu sendiri gitu. Jadi kamu mengerjakan soal matematika gitu ya. Kalau kita itu tidak pernah berlatih mengerjakan soal matematika, gak bisa kamu gitu. Iya. Lo kamu tahu lah ya, misalnya rumus F sama dengan M kali A lo ya. Gitu. F kali A, misalnya energi kinetik sama dengan setengah NV kuadrat. NV kuadrat. Loh lah iya. Ya memang ada sih, ada perkecualian anak-anak gendeng tertentu sekali ngelirik itu nggak tahu gitu. Iya. Ya. Iku piye, Dok? Sing anak-anak gendeng tertentu iki kecerdasannya gimana, Dok? Nah itu, dia sangat cerdas dalam hal ngitung-ngitung, nggak cerdas dalam hal berkomunikasi loh. Coba bayangkan aja. Jadi misalnya, loh aku ini loh dalam hal matematika fisika tuh ngelirik soal tok aku ngerti jawabannya gitu. Lu ngelirik soal, apalagi soal waktu itu soal SMP gitu ya. Nah, soal SMP. Tapi bagaimanapun juga ngelirik itu, memori itu adalah masuk dalam hal emosi juga gitu. Bagaimana aku memetakan gitu ya. Makin lama sekali lirik itu aku melihat M-nya sekian, A-nya sekian itu. Tinggal nyari apa gitu. Karena yang ada dalam otakku waktu itu adalah ini kalau yang namanya kinematika ini percepatan benda bergerak cepat, bergerak beraturan segala macam mekanika, kinematika. Itu makin banyak aku melihat ragam pertanyaan, makin kaya ini memori di otakku itu tentang bagaimana variabel itu tak masukkan dalam rumus persamaannya. Enggak pakai persamaan aku. Pakai ini loh, pakai formula. Pakai kalkulus itu. Jadi itu kalkulus gitu. Jadi waktu SMP itu aku juga nggak bisa disuruh ditanya, ditanya. Males aku. Ditanya. Enggak. Itu. Kan ada ya, diketahui M sama dengan A sama dengan ditanyakan. Loh kalau gitu itu aku nggak bisa. Bayangin aja, semua orang bisa mengerjakan, aku nggak bisa mengerjakan. Tapi aku tahu hasil akhirnya, coba bayangin aja gitu. Sekali lihat soal itu aku tahu, ini sekian tahu. Tetapi kalau disuruh diketahui, ditanyakan, lo nggak bisa ngerjakan itu, nggak bisa gitu. Jadi sebetulnya aku ini cerdas apa enggak itu. Matematika. Dalam hal tertentu, matematika cerdas ya, Dok ya. Gitu. Iya, jadi aku ini dianggap kalah cerdas sama anak-anak yang bisa diketahui, ditanyakan. Nah iyalah, bener, aku kalah cerdas. Secara apa? Secara emosi, secara sosial, nggak bisa aku gitu. Nggak bisa. Gitu. Tapi kalau misalkan ikut olimpiade fisika gitu, menangan itu. Iya loh, menangan. Kenapa? Itu ya, yang nanya belum selesai, aku udah tahu jawabannya. Gitu. Kok iso, Dok? Cenayang gitu. Loh bukan, karena dia kan di bagannya itu kan kelihatan sudah itu misalkan arus itu. Kelihatan arusnya kemana, terus kemudian dibagikan paralel atau seri, tak dihitung. Gitu itu. Itu langsung. Jadi pertanyaan belum selesai sudah aku pencet belnya, tet gitu ya itu. Itu bukan, tapi itu juga karena yang namanya makin sering kita melihat variasi gitu ya, melihat variasi, langsung otak kita itu bisa milih rumus mana yang harus kita pakai gitu itu.
Rumus mana yang harus kita pakai? Jadi yang namanya kemampuan matematika itu ya tidak terlepas dari kemampuan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Dua-duanya itu pakai gitu. Hanya saja makin cerdas emosi seharusnya ya, yang disebut cerdas emosi itu bagaimana kecerdasan rasionalnya tidak sering-sering dibajak oleh emosinya gitu. Mengerjakan dengan tenang itu adalah bagian dari kecerdasan emosional itu ya. Itu adalah kecerdasan emosional, mengerjakan dengan tenang gitu. Makanya misalnya kalau dia kemampuan rasionalnya itu cetek gitu ya. Pas-pasan aja gitu. Udah sering-sering aja kamu mengerjakan latihan soal gitu. Oh iya. Ya, karena yang ada di bank soal misalnya ya, bank soal itu ya buku-buku itu kan banyak. Yang namanya variasi dari soal itu juga banyak gitu ya. Dan suatu saat karena misalnya seseorang itu mengerjakan varian soal dan dia menghitung itu, meskipun tanpa disadari sepenuhnya, otaknya ini merekam, aku pernah mengerjakan kayak gini nih, gitu. Oh, ya, otak itu menangkap, aku pernah mengerjakan suatu kapan itu, gini itu caranya, gitu ya. Ya itu, jadi jangan kaget loh, Mar, itu ya. Anak yang pinter matematika SMA, sekarang kamu tanya matematika, dia nggak paham, itu. Oh iya. Karena apa tuh? Lupa ya? Apa gimana? Memang tuh nggak penting lah itu ya, memang nggak penting gitu ya, memang nggak penting. Misalnya orang matematikanya SMA itu 8, 9, 10 loh, ada yang 8, 9, 10 saya gitu tak tahu nih sin A plus B nggak tahu dia gitu. Dia itu nggak tahu gitu. Ayo apa? Kenapa yang namanya sin A plus B itu sama dengan sin A sin B sin B plus min cos A cos B gitu ya. Sin A cos B men sin A sin B itu. Itu kalau seseorang itu pernah itu yang namanya kenapa cos A plus B itu sama dengan sin A sin B min cos A cos B. Kalau kamu pernah itu ya, pernah itu mengerjakan kenapa ini lo, kamu nggak bakal lupa gitu. Tapi kan orang biasanya menghafalkan itu ya. Ya, mereka menghafalkan itu, menghafalkan bahwa apa itu sin A plus B itu. Nah, itu dihafalkan. Nah, dalam hal ini begitu dia tidak dipakai, ya sudah gitu ya. Ya sudah nggak dipakai, ya lupa itu. Karena artinya matematika dalam hal ini itu hanya bukan kecerdasan, keterampilan aja itu. Keterampilan mengerjakan soal matematika gitu. Keterampilan. Jadi yang di sekolah terus kamu nggak waktu SMA dulu mengerjakan kecepatan reaksi. Kamu sekarang disuruh ngerjakan lagi lupa kamu itu. Iya itu selalu itu. Kecepatan reaksi itu, redox itu kamu semua orang melakukan, semua orang pernah bisa itu. Karena kalau nggak bisa nggak lulus SMA gitu ya. Iya benar. Semua orang pernah bisa gitu. Redox itu ya. Apa yang namanya mekanika, kinematika, semua pernah bisa gitu. Yang namanya anak itu kalau pernah sekolah SMP minimal itu pernah yang namanya belajar kalkulus diferensial, mesti pernah itu. Mesti pernah. Loh, ya ada yang dulu goblok, saya ini lebih goblok, ya ada gitu. Dulu nggak bisa, sekarang goblok, ya ada. Gitu. Ya. Tetapi bukan berarti kalau anak itu nggak bisa matematika, dia nggak cerdas itu. Ya, bukan seperti itu. Nah, yang namanya kecerdasan matematika gitu. Terus akhirnya orang jualan lah yang namanya mental aritmetika, kumon itu. Ya nggak apa-apa itu ya untuk jualan itu. Yang pinter yang mana? Yang bisnis gitu. Anak itu tidak akan lebih pinter kalau kemudian dia belajar mental aritmetika. Lah bayangin aja, anak disuruh bayangin sempoa, coba bayangin sempoa, dia itu sempoa terus ke atas ke bawah gitu. Loh, kamu itu anakmu itu mau kamu jadikan
kalkulator. Gimana, gitu. Ya. Nah, balik lagi. Nah, sekarang kalau kita, nah itu adalah kecerdasan yang namanya tadi kecerdasan matematika. Sama dengan kecerdasan linguistik atau verbal, ya. Linguistik atau verbal. Sekarang aku bisa lah banyak bahasa sejak kecil. Apa aku cerdas secara verbal, secara linguistik gitu. Kalau ada orang ngomong, aku paham itu. Paham banget itu. Tapi kalau aku ngomong, orang lain marah gitu. Jadi, ini gimana? Ayo gitu. Orang ngomong itu aku paham, tapi kalau aku ngomong, orang lain yang marah gitu. Jadi aku ini sebenarnya tidak cerdas dalam hal apa? Dalam hubungan sosial gitu, ya. Itu terus kemudian ada yang disebut kecerdasan spasial. Jadi pada dasarnya waktu itu psikolog itu juga nggak paham cara kerja otak itu bagaimana gitu ya. Cara kerja otak bagaimana. Nah, kecerdasan dalam ini siapa yang menurunkan? Ya orang tuanya gitu. Tetapi tidak hanya bapaknya secerdas apa, ibunya secerdas apa, anaknya jadi apa. Tidak seperti itu. Itu genetika tidak seperti itu. Sifat-sifat yang muncul pada seorang anak itu bisa saja sifat yang muncul atau yang muncul pada mbahnya, buyut, cangga, wareng, udek-udek, gantung siwur, prasentik, gedebok bosok. Itu bisa aja muncul pada seorang anak gitu. Jadi misalkan yang paling gampang nih, bapaknya rambutnya lurus, anaknya rambutnya lurus. Bapak ibunya rambutnya lurus. Anaknya kok keriting gitu. Dulu wajar karena dulu mbahnya ada yang keriting gitu. Jadi yang namanya kecerdasan anak diturunkan lewat mana? Ya lewat dua-duanya. Bahwa yang melahirkan itu ibunya ya jelas gitu. Ya, itu ya sangat mungkin itu maksudnya itu gini loh. Kalau bapaknya itu cerdas, anaknya belum tentu seperti bapaknya. Karena anak dari sebuah keluarga itu belum tentu anaknya bapaknya. Mungkin loh ya, mungkin. Iya sih, Ton. Ini arep masek ke ngolak dikepak. Ayo, mungkin gitu kan. Ya, itu turun dari ibunya karena bapaknya itu orang lain loh, mungkin. Loh yo gitu barangkali gitu. Ya itu. Nah, belum tentu. Nah, ini ya diturunkan dari ibunya karena bapaknya belum tentu gitu ya. Itu mungkin loh, mungkin. Iki sih mungkin. Ya ini. Nah sekarang kalau kalau kita membahas lagi kembali kita yang namanya kecerdasan sebetulnya kalau kita lebih perjelas lagi kecerdasan itu apa sih gitu ya. Kecerdasan apa? Sekarang kita bahas yang sesuai dengan istilahnya sains terkini gitu ya. Sains terkini gitu ya. Sains recent advanced science gitu ya. Jadi sains paling advance dan paling baru gitu. Apa yang namanya kecerdasan? Kecerdasan itu ukurannya apa gitu. Satu hal gini ya. Ini baliklah. Ini kembali ke pembicaraan kita beberapa waktu yang lalu bahwa yang namanya dunia ini menuju kekacauan gitu ya. Jadi dunia ini cenderung menuju ketidakteraturan yang namanya entropi gitu ya. Yang namanya entropi. Nah, ada satu sistem yang sudah terbukti melawan entropi itu sendiri gitu ya. Di alam semesta ini tidak ada yang bisa melawan entropi kecuali yang terbukti itu satu itu ya. Jadi selain itu belum ketemu yang namanya kehidupan. Kehidupan itu sudah jelas dia melawan entropi. Melawan entropi. Kehidupan itu meng-create gitu ya, meng-create keteraturan gitu. Itu kehidupan gitu ya. Kehidupan. Acak dibuat teratur oleh kehidupan gitu. 4,5 miliar tahun ya. 4 itu satu sistem yang melawan entropi. Itu adalah kehidupan. Satu sistem
kehidupan itu adalah sistem terbuka. Kalau sistem itu kita buat terbuka dan memungkinkan anak ada energi masuk, maka energi itu yang menurunkan entropi itu. Ya. Jadi teratur. Yang sering aku gambarkan kan gini loh, misalkan Damar gitu ya. Kalau kamu nonton sepak bola MU lawan Everton sekarang misalnya, ini kan lagi main gitu ya. Lagi main gitu ya. Ya itu lagi main itu. Kalau kamu nonton sendiri di kamar lah ya itu. Di kamar itu. Sebentar aja dalam waktu beberapa saat yang namanya apa namanya kamarmu spraynya acak-acakan itu. Iya itu. Ya, spraynya acak-acakan. Nah, kalau kemudian kamu pengen merapikan yang namanya apa namanya kamarmu, lah kamu memerlukan energi gitu. Energinya mana ya? Kamu itu resik-resik pakai penebah, wek gitu, taruh yang namanya kulit kacang berserakan, kulit lemper berserakan, kamu kumpulin di bak sampah, gitu ya. Kamu taruh di luar, ya itu artinya entropi di dalam ruanganmu kamu turunkan itu. Kamu buang kemana itu? Ya salah satunya dibuang keluar ke tempat sampah. Iya sampah. Nah, energinya dari mana? Lah dari yang kamu makan, gitu. Energinya dari mana? Apa namanya kalori yang kamu makan itu kamu gunakan untuk menurunkan apa namanya entropi dalam sistem yang namanya kamarmu tadi itu. Jadi di kamarmu tadi entropinya turun gitu. Dari mana entropinya yang turun? Terutama ya dari kalorimu, kalori yang kamu makan. Kalori lain apa? Lah listrik gitu. Listrik itu juga kalori. Kenapa lah? Kalau nggak kalori kan kamu nggak bisa lihat gitu, nggak bisa membersihkan juga. Apalagi kalau kamu menggunakan vacuum cleaner, itu juga menggunakan listrik gitu ya. Ya itu juga panas. Kamu nggak enak dikasih AC, itu menurunkan entropi juga di situ. Jadi yang namanya sistem kamarmu itu menurunkan entropi. Itu sistem yang lebih besar. Dalam sistem yang lebih kecil, yang namanya sel gitu ya. Sel itu disusun oleh bahan-bahan alam gitu ya. Sel kita itu disusun oleh bahan-bahan alam. Ya ada karbon, ada nitrogen, ada hidrogen ya, ada oksigen gitu. Loh, di alam ya berserakan. Yang namanya karbon ya berserakan gitu. Tidak mempunyai koordinasi yang teratur gitu. Nah, kehidupan ini terus kemudian ya awalnya ya memang kebetulan sih kecenderungan tertentu, misalnya oil tertentu itu cenderung masuk gitu. Di awalnya itu fisika, terus kemudian terjadi yang namanya evolusi kimia, bagaimana unsur-unsur itu menjadi unsur-unsur yang lebih stabil ketimbang unsur yang lain. Itu sebetulnya sudah merupakan kecerdasan itu. Jadi satu unsur terus kemudian cenderung bergabung. Nah, muncullah yang namanya awal dari kehidupan awalnya ya, bahan-bahan kimia karbon. Tapi sebetulnya ya bukan hanya karbon. Kebetulan di bumi ini kehidupannya berbasis karbon gitu. Tetapi ditemukan juga fosil-fosil kehidupan yang berbasis arsen gitu. Jadi kehidupan itu ya bisa terjadi berbasis apa saja gitu ya. Bisa terjadi berbasis apa saja. Misalkan di planet lain jauh di sana, misalkan di galaksi lain atau di galaksi kita tapi jauh banget jutaan tahun, mungkinkah ada kehidupan? Loh, mungkin, tapi sangat kecil kemungkinannya kalau itu berbasis karbon gitu. Itu sangat kecil kemungkinannya itu ya. Nah, itu. Nah, kecerdasan itu adalah bagaimana yang namanya satu sistem itu menurunkan entropi. Itu cerdas gitu. Ya. Satu sistem menurunkan entropi cerdas. Jadi kecoa itu, balik ke kecoa ya. Balik kecoa itu dia bisa menurunkan entropi. Kalau dia bisa menurunkan entropi, hidupnya akan lebih panjang itu. Kalau ada manusia dia lari, ada baygon dia lari gitu ya. Karena baygon akan membunuh dia gitu ya. Jadi sebetulnya yang dinamakan kecerdasan itu secara individual atau bahkan seluler itu, sel itu.
sel itu dia dengan menyerap energi. Energinya dari mana sel itu? Dia mendapatkan makanan dari mana? Ya dari luar. Bisa ya gitu dari luar. Ada sel misalnya ya gula gitu ya. Awalnya gula gitu ya. Gula itu bisa kita rubah menjadi ATP. Sebelumnya juga gitu. Sebelumnya itu ada bakteri-bakteri yang memakan fosfor gitu ya. Makan fosfor gitu. Bakteri-bakteri awal itu ada bakteri-bakteri pemakan fosfor gitu. Fosfor diubah menjadi energi gitu ya. Jadi energi untuk apa? Untuk menurunkan entropi di dalam selnya. Gitu. Ya, nah kehidupan kita yang sekarang sel itu, selnya kita entah sel kita, sel bengkoang, sel timun itu sama semua. Dia menurunkan entropi karena dia mengambil yang namanya membuat atau membentuk energi yang diserap dari luar gitu. Kalau tumbuhan, dia mengubah yang namanya matahari, sinar matahari, ultraviolet ditambah yang lain-lain, dia berfotosintesa menjadi energi, gitu ya itu. Menjadi energi itu. Nah, ada yang memakan tumbuhan, gitu ya. Kita ini pemakan tumbuhan dan memakan binatang, gitu. Jadi bahan-bahan yang kita pakai untuk sebagai energi di tubuh kita, ya semuanya itu, ya semuanya gitu. Dan kemudian menghasilkan kalori itu ya, kalori dalam tubuh kita itu adalah energi untuk menurunkan entropi. Entropi. Sederhana jadi, ya memang kalau ada penjelasan yang lebih sederhana itu yang mendekati kebenaran. Ya, jadi, nah yang namanya kecerdasan itu secara simpel dikatakan adalah bagaimana individu atau bahkan tingkat seluler individu itu bisa memanfaatkan dengan memanfaatkan energi yang dari luar untuk menurunkan entropi. Nah, sekarang ini kembali lagi nih, kita agak yang lebih besar. Kalau individu ya, aku misalnya, untuk bertahan hidup lebih lama itu dengan menurunkan entropi, aku cari makan lah ya, menghindari yang namanya bahaya ya. Nenek moyang kita dulu ada predator, kita lari. Itu adalah bagian dari kecerdasan gitu ya. Ya. Lari kita melawan larinya serigala, yo pasti kalah. Kalah kita. Tetapi kita mempunyai kecerdasan untuk mengalahkan serigala gitu ya. Membuat alat. Gitu. Ya, itu kecerdasan. Pada dasarnya kita mempertahankan dengan menurunkan entropi kerusakan yang ada dalam tubuh kita itu entropinya turun. Nah, pada saat kita berkelompok gini ya, ini misalkan dalam rumah atau rumah tangga ya, keluarga inti itu. Nah, akhirnya kita berpikir bagaimana caranya keluarga inti itu bisa bertahan selama yang dimungkinkan. Kerjasama lah ini ya. Individu kerjasama dalam satu sistem keluarga inti gitu ya. Nuclear family. Ya, untuk menurunkan entropi di situ gitu ya. Nah, misalkan nuclear family ngumpul jadi satu dengan yang namanya flock gitu ya. Flock kelompok itu. Dia bekerja sama untuk menurunkan entropi flock ini. Gitu. Nah, makin besar kelompok itu, makin memerlukan kita bisa bekerja sama antar kelompok yang besar. Demi apa? Menurunkan entropi dalam sistem yang gede itu. Itu yang namanya kecerdasan gitu. Nah, karena manusia itu perkembangannya berbeda dengan binatang yang lain, dalam hal ini manusia bisa ngarang lah, bisa ngomong lah, bisa macam-macam bernarasi. Akhirnya kecerdasannya jadi di breakdown kayak tadi itu. Tapi pada dasarnya semua itu adalah kemampuan yang diperlukan individu dalam satu kelompok yang bisa bermanfaat untuk menurunkan entropi gitu. Bagaimana mungkin ya namanya PLTD, PLTU, PLTA itu kalau orang itu nggak paham bagaimana cara mengubah yang namanya air memutar turbin yang akhirnya menjadi listrik digunakan untuk orang sak Malang itu PLTA di Malang itu apa Bendungan Karangkates itu misalnya itu. Ya. Nah,
Itu. Tapi orang ya salah mengira bahwa anak-anak yang pinter matematika itu lebih bisa menurunkan entropi ketimbang yang lain, ya tidak begitu cara mainnya gitu. Yang namanya reaktor nuklir itu ya mungkin hanya memerlukan 5 nggak paling banyak 6 insinyur ahli nuklir gitu. Nuklir. Ya yang lain ya, yang namanya tukang ledeng, yang namanya tukang listrik gitu, dia nggak perlu tahu nuklir gitu ya. Jadi kecerdasan, apakah kecerdasan kognitif seorang apa namanya insinyur nuklir dengan seorang ahli instalasi air, teknis, kecerdasannya beda itu. Tapi apakah dua-duanya cerdas? Loh ya cerdas. Kalau digabungkan lagi, dia menjadi kecerdasan yang bisa lebih cerdas lagi. Jadi kecerdasan, kemampuan seseorang yang di breakdown tadi itu kalau disatukan, loh ya jadi luar biasa gitu. Bergerombol. Iya. Bergerombol itu ya, swarm intelligence. Swarm intelligence itu ya. Swarm intelligence itu adalah salah satu bentuk bagaimana dalam jumlah yang besar itu menurunkan entropi gitu. Contoh ya, yang sering kita pakai contoh itu angsa. Angsa itu kalau terbang itu dalam formasi huruf V gini. V. Kenapa itu? Dengan formasi huruf V, segerombolan angsa itu dia bisa terbang 37 sampai 50% lebih jauh ketimbang dia terbang sendirian gitu. Loh ini cerdas ini perilaku cerdas untuk menurunkan entropi. Itu ya. Ini adalah yang namanya kecerdasan itu sendiri yang dilihat dari sisi sains gitu. Jadi kecerdasan itu tidak di breakdown yang spesifik gitu. Kecerdasan kita itu memang bervariasi. Kalau pengelompokan tadi itulah iyalah ya untuk memudahkan itu ya. Tetapi kalau sekarang lebih di breakdown lagi, manusia ini ya mungkin kecerdasannya bisa di breakdown menjadi 1000 kecerdasan gitu. Wah, itu aja masih kurang ya tuh. Loh ya Pak, itu kalau misalkan kita breakdown itu bisa lebih 1000 kecerdasan, bisa itu gitu. Kenapa lah? Kecerdasan tiap individu yang diperlukan itu beda-beda gitu. Ada yang cerdas dalam hal mesin, ada yang cerdas dalam hal air, ada yang cerdas dalam hal listrik. Tukang listrik itu nggak usah ikut-ikutan bersih-bersih, itu urusannya cleaning service gitu ya. Nah, artinya semakin banyak yang namanya kecerdasan itu digabungkan itu. Nah, dia akan menjadi sebuah kecerdasan yang luar biasa. Nah, sekali lagi yang namanya kecerdasan itu harus yang namanya ini bukan harus ya. Ada hal-hal yang lebih baik ya. Ada hal-hal yang lebih baik dalam menghadapi kehidupan di makin lama makin ke depannya kita. Misalnya pemahaman tentang kognitif tentang alam itu pernah kita tidak penting gitu ya di zaman dulu gitu ya. Kecerdasan berperang itu lebih penting daripada kecerdasan dulu sampai kira-kira 100 tahun yang lalu gitu ya, sampai lalu tuh halo dok, masih putus dok? Halo, enggak. Halo, dok. Nah, oke ya. 100 tahun yang lalu? Sampai 100 tahun yang lalu saling bunuh untuk mempertahankan kelompok itu masih relevan. Gitu. Loh iya gitu. Itu masih relevan itu. Misalnya itu, yang namanya Jerman itu menginvasi Soviet itu. Loh Jerman itu setelah perang dunia selesai itu mereka itu akrab antara yang namanya Jerman sama Uni Soviet itu akrab. Tapi gimana pun juga yang namanya Jerman itu memerlukan yang namanya memerlukan sumber daya. Loh, dia menyerang dia nyerang Uni Soviet itu, di perang dunia kedua. Menyerang Uni Soviet itu.
dengan apa namanya tagline tanah baru, dia nyerang itu tanah baru gitu. Dan untuk mengerjakan menggarap lahan baru itu, dia menyiapkan orang-orang Yahudi itu. Ini adalah ya itu. Jadi sampai 100 tahun yang lalu menyerang kelompok lain untuk mengambil sumber dayanya itu masih relevan. Masih relevan. Jadi yang namanya nasionalisme itu penting itu ya. Itu Lebensraum, ruangan baru, tanah baru itu ya. Itu memang penting itu. Untuk apa? Supaya komunitas kita itu menang melawan komunitas lain, mengambil sumber daya komunitas lain. Pada saat yang namanya sumber daya itu terbatas itu. Sekarang sudah terbukti sumber daya itu tidak terbatas sekarang. Wah, itu sumber daya untuk kehidupan manusia itu berlimpah itu. Nah, akhirnya adalah perang itu tidak relevan lagi gitu, tidak relevan. Nah, kecerdasan yang kita perlukan adalah bagaimana semua orang di dunia kalau bisa gitu ya. 8 miliar orang di dunia kalau bisa bekerja sama menjadi satu sistem. Lah ya. Jadi akhirnya entropi itu kita turunkan bareng-bareng, kita satu sistem. Bukan ada sistem misalnya sekarang ya. Sistem Indonesia itu terpisah dengan sistem Denmark gitu. Jadi di Denmark itu menurunkan entropinya dibuang ke Indonesia. Buang ke Indonesia. Gitu ya. Ya kan gitu, gitu ya. Ya, di Korea itu turun entropinya itu ya. Entropinya turun. Diterima sini. Diterima di Indonesia. Orang Indonesia makin goblokin orang Korea gitu ya. Oke. Loh, ini karena kita tidak bisa bekerja sama. Kenapa? Tidak bisa bekerja sama menurunkan entropi. Lah ya, Korea itu, waduh, dia itu cerdas banget itu. Membuat rekaman 11 detik, 10 detik. Wah, orang Indonesia sampai tergila-gila. Sama Jimen, Jingku, Kunyuk lah, opo lah gitu. Kunyuk. Ya, itu. Jimen, Jingku, Jingan itu ya. Itu kan. Itu ya, orang Korea makin cerdas lah, kita IQ kita makin turun ya. Itu adalah tapi sekarang bagaimana isunya adalah kecerdasan kita, bagaimana kita itu membuat ya yang namanya komunitas itu makin besar. Sistem itu kita perbesar, bukan lagi terpisah-pisah, ini Eropa, ini Asia, ini Korea, ini Jepang gitu ya. Ya. Live as one ya, Dok. John Lennon. Live as one. Lah, itu kamu pinter kamu. Kan kayak kowe bukan kadang-kadang pinter gitu. Iya, Dok, kadang ya, Dok. Kadang-kadang pinter gitu ya. Live as one ya, dalam kehidupan satu, terus kemudian kita menurunkan entropi bareng-bareng. Nah, itu kita akan sebagai manusia, kita lebih cerdas ketimbang kita itu menurunkan misalkan entropi di kamarku tak buat entropi ke kamarnya tetangga gitu ya. Munjukin. Ya ini untuk memperkecil gap aja kok, Dok ya. Ya. Mudah-mudahan ada yang member sedikit. Lah iya memang. Gitu. Aku ngerti kok. Meskipun aku sudah berusaha menjelaskan sesederhana mungkin gitu, tetap bulat dan lagi ya Maria, kalau kita itu mencoba menyederhanakan hal yang rumit itu ya, menyederhanakan hal yang rumit dalam hal ini sains itu, mesti ada banyak yang lepas itu, yang miss itu, yang hilang gitu, misleading itu. Jangankan gitu ya, Jared Diamond itu loh, Stephen 4.000 halaman. Richard Dawkins itu, dia membuat buku itu sudah populer banget, tapi banyak yang hilang gitu, hilang karena ya. Tapi ya bagaimanapun juga ya kita berterima kasih lah ya kepada orang-orang seperti Richard Dawkins, Jared Diamond itu. Yang menjelaskan pengetahuan itu jadi lebih populer. Kalau mau ya, kalau nggak mau ya mau coba primbon aja. Ya, Dok. Wes, ini Dok mau tanya, Dok. Modon dari 74,7 akhirnya 72. Indisu, Dok. Akhirnya podo. Gorila.
Oke, oke, Dok. Ini Dok, kenapa kalau IQ itu sebagai ukuran standar kecerdasan secara umum, Dok? Itu gimana, Dok? Gini ya, memang ya IQ itu adalah yang dinilai dalam IQ itu kan satu kognitif, terus kemudian itu penalarannya rasional apa tidak, gitu loh ya. Itu saja. Dan yang namanya untuk menurunkan entropi sekarang itu penalaran yang logis itu, yang rasional itu penting gitu. Ya logika itu kalau dulu itu logika dibolak-balik, nggak rasional nggak apa-apa, pokoknya logis gitu ya gitu ya. Bukan gitu. Gitu. Jika A maka B, jika B maka C, terus lompat jika A maka C gitu. Ini kan nggak rasional meskipun itu logis. Jika A maka B, jika B maka C, logikanya jika A maka C. Tapi logika matematika nggak gitu gitu. Ya jika A maka B, jika B maka C. Lo belum tentu jika A maka C. Maka C. Oh iya. Itu banyak itu. Nah, itu kalau kita tidak terbiasa berpikir seperti itu, yang terjadi ya adalah jumping conclusion itu. Saya percaya penunggu pohon cipluan, maka cipluan itu akan dibuat oleh penunggunya, kan gitu itu. Oh iya. Itu kan itu logis ya gitu. Saya percaya ada penunggu pohon cipluan. Akhirnya pohon cipluan itu dibuat oleh penunggunya gitu. Jadi kita membuat penunggu pohon cipluan yang maha membuat pohon cipluan. Loh itu logis loh. Iya itu logikanya runut, tapi nggak rasional. Iya. Oke, Dok. Baik, Dok. Tunjuk Rian, Dok. Ya wes. Iya. Oke. Udah jam 9, teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Besok Jumat depan diteruskan lagi. Selamat beraktivitas, Dok. Okay. Ya, terima kasih.